Selamat siang Ibu Bapak. Siang Ibu. Saya akan memulai acara pada siang ini. Selamat siang Bu. Ya, mulai saja, mulai Bu. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah bergabung dalam Zoom evaluasi. Suaranya. Apa insentif? Tanggal 15. Kecil. Baik Ibu Bapak, saya ulangi. Selamat siang semuanya. Saya akan memulai karena tadi ada koneksi suara yang tidak stabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih untuk Ibu Bapak yang sudah bergabung dalam Zoom siang ini untuk evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kartika 81, Bapak Anwar Huda MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu para Wakil SMA Kartika 81, yang terhormat Bapak Ibu Guru serta para tamu undangan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, kita panjatkan kehadirat Allah yang telah memberikan rahmat serta nikmat sehat sehingga kita semua dapat bergabung dalam Zoom siang ini untuk mengenal dan mengenai hasil evaluasi pembelajaran tatap muka terbatas atau PTMT. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya selaku pembawa acara akan membawakan susunan acara. Pertama, pembukaan. Kedua, sambutan kepala sekolah. Ketiga, pemaparan evaluasi PTMT dan PJJ. 4, tanya jawab. 5, penutup dan doa. Langsung saja untuk acara pertama, yaitu pembukaan. Sebelum ke acara inti, marilah kita membacakan basmalah untuk yang beragama Muslim dan bagi Ibu Bapak berdoa menurut kepercayaannya masing-masing agar acara ini dapat berlangsung lancar. Bismillahirrahmanirrahim. Cara selanjutnya, sambutan dari Bapak Kepala Sekolah SMA Kartika 81 kepada Bapak Anwar Huda MPD. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai siang hari yang cerah ini kita dapat bersama-sama berkumpul takruf silaturahim tatap muka walau dalam bentuk virtual dalam kegiatan evaluasi PTMT periode atau per bulan Oktober 2021. Shalawat dan salam tak lupa kita limpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa umatnya dari zaman jahiliyah ke zaman yang terang benderang saat ini. Yang terhormat Bapak Ibu undangan, orang tua, wali siswa,
kelas 10, 11, dan 12 SMA Kartika 81 yang berbahagia, rekan-rekan wakil, Bapak Ibu guru, Bapak Ibu Dewan Guru dan karyawan yang tergabung dalam kepanitiaan PTMT, serta anak-anakku, siswa-siswa SMA Kartika 81 yang Bapak bangga. Baik, sebelumnya saya ucapkan sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu yang sudah hadir di ruang Zoom pada hari ini. Bismillah, semoga apapun yang kita lakukan hari ini jadi niat dan dicatat sebagai pahala oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka mengawal siswa-siswi SMA Kartika, siswa-siswi anak-anak kita di SMA Kartika untuk mencapai cita-citanya dan menjalankan kegiatan PTM ini dengan baik. Baik, langsung saja sedikit saya sampaikan berkenaan dengan flashback kembali berkenaan dengan kegiatan PTMT ini. Di awal kemarin ketika sebelum pelaksanaan PTMT kita sudah melaksanakan kegiatan sosialisasi di awal, di mana disampaikan juga bahwasanya SMA Kartika mendapatkan izin melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas tahap 2, yang mana sampai hari ini sudah sampai dengan tahap 5. Alhamdulillah Kartika sudah dapat izin. Itu berkat Bapak Ibu orang tua wali siswa yang terus mendukung dan berkomunikasi dengan baik sehingga pelaksanaan PTMT di SMA Kartika dapat dilaksanakan lebih awal daripada sekolah-sekolah sekitar yang ada di lingkungan Jakarta Selatan atau Jakarta Selatan 1. Baik, selanjutnya kegiatan ini hari ini pun akan kita coba komunikasikan dengan Bapak Ibu orang tua, terutama di sini ada Bapak Ibu wali kelas dan juga tim dari PTMT SMA Kartika 81. Hal-hal temuan dan informasi akan nanti secara teknis mungkin akan disampaikan oleh tim dari PTMT, terutama dari kurikulum dan juga kesiswaan. Selanjutnya untuk pelaksanaannya perlu kami sampaikan juga, alhamdulillah sampai dengan hari ini, sampai kemarin sudah sampai 11 kali pelaksanaan dari tanggal 1, tanggal 4, tanggal 6, tanggal 8, 11, 13, 15, 18, 22, 25, sampai kemarin tanggal 27. Alhamdulillah pelaksananya berjalan dengan lancar, monitoring dari Kasih Dikmen, baik dari pengawas paket dan juga dari Puskesmas yang kemarin sudah hadir di SMA Kartika, seluruhnya menyatakan sudah sangat baik pelaksanaan prokes di SMA Kartika. Hal-hal berkenaan dengan catatan monitoring oleh beliau nanti akan lebih detail disampaikan oleh Ketua Pelaksana kegiatan PTMT ini. Baik, selanjutnya perlu saya sampaikan juga di awal bahwasanya untuk pelaksanaan di bulan November sampai dengan Desember nanti, kemarin terakhir Pak Aris selaku pelaksana monitoring di SMA Kartika dari Puskesmas menyatakan bahwasanya akan ada jadwal screening, yang mana screening itu bentuknya adalah swab PCR. Jadi Bapak Ibu perlu dipahami, swab PCR itu nanti akan dilaksanakan di sekolah, itu diikuti oleh seluruh guru dan karyawan, dan akan mengambil secara random, secara acak, siswa yang hadir pada saat itu di sekolah. Berarti kalaupun memang siswanya ada 60 atau 72 siswa, kemungkinan 80% akan diambil untuk dijadikan sampel pelaksanaan kegiatan swab PCR, yang mana hal itu akan menjadi dasar pelaksanaan dibukanya
PTM terbatas ini setiap hari. Jadi arahnya nanti akan setiap hari. Tapi tetap kemungkinan informasi awalnya masih 75%, belum 100%. Bismillah, semoga anak-anak kita, Bapak Ibu, Dewan Guru, serta orang tua di rumah seluruhnya senantiasa sehat walafiat, sehingga kita akan kembali normal dalam hal pelaksanaan kegiatan belajar mengajar, sehingga maksimal pembelajaran bisa dilaksanakan di sekolah. Jadi mohon Bapak Ibu sampaikan ke anak-anaknya, mohon bersabar kalaupun memang kegiatan ini masih dibatasi, karena kita mengikuti prosedur dari Dinas Pendidikan, hal-hal berkenaan dengan kegiatan di sekolah sampai pulang pun kita pantau. Yang pertama. Selanjutnya, kemarin kita juga, saya sampaikan di sini di awal, kami sudah melakukan 2 kali kegiatan koordinasi dengan Kasatlantas, dengan Lurah, dengan Camat, dengan Kapolsek dari Dinas juga, dan Kasudin, bahwasanya kegiatan PTM ini benar-benar harus dikawal secara menyeluruh, baik dari komunikasi di sekolah, guru, wali kelas, lingkungan warga sekitar, dan juga orang tua di rumah. Sehingga ketika sekolah menyampaikan ke orang tua bahwasanya siswa harus mengirimkan bukti bahwasanya siswa sudah ada di rumah dengan mengirimkan foto timestamp. Kenapa hal ini dilaksanakan? Kenapa kemarin ada pertemuan koordinasi dengan wilayah di Jagakarsa? Kenapa? Karena ada temuan ketika minggu pertama ada sekelompok pelajar yang memang di wilayah Lenteng kalau nggak salah itu. Maaf Pak, mohon maaf tidak terdengar suaranya. Halo, tes. Halo. Terdengar, Pak. Ada. Terdengar. Sudah Jelas Pak, suaranya jelas. Baik, Jelas. Ya. baik. Terima kasih, Bu. Baik, Bapak Ibu, orang tua wali yang berbahagia. Rakor Kamtibmas pertama itu dilaksanakan kemarin tanggal 14 Oktober. Di sana secara singkat menindaklanjuti temuan di lapangan terjadi tawuran pelajar di Gang Harapan, Lenteng Agung. Ketika diteliti dan didapati ternyata memang ada sekelompok pelajar yang bertemu di sana dan melakukan tawuran, sehingga dari Kamtibmas sekitar sini termasuk Polsek dan semua unsur tergabung, kami langsung melaksanakan pembentukan Satgas mengawal pembelajaran tatap muka, sehingga dari Kartika kemarin mengirimkan dua guru, dari SMA 19 2 guru, 38 2 guru, Alvisena, YPR, ya Perjasa, dan semua yang tergabung di wilayah Jagakarsa membentuk tim Satgas mengawal jangan sampai itu terjadi lagi. Dan kemarin rakor kedua hari Rabu tanggal 27 Oktober itu mendadak juga karena dari Kapolsek menyampaikan ada pesan berantai yang hari ini pun bahwasanya akan ada pergerakan gitu. Jadi katanya sih tanggal 28 Oktober, tapi kami meyakinkan dan menyampaikan ke orang tua bahwasanya untuk SMA Kartika dan wilayah Jagakarsa insya Allah sih aman gitu kan, karena memang untuk Satgas Kamtibmasnya sudah bergerak, komunikasi ke orang tua terutama di SMA Kartika. Terima kasih banyak Bapak Ibu yang terus konsen mendampingi putra-putrinya untuk terus melaksanakan kegiatan PTMT ini dengan baik. Hal-hal berkenaan dengan temuan insya Allah kita coba minimalisir dan kita coba komunikasikan dengan orang tua. Walaupun di sana-sini masih ada kekurangan. Mungkin prolog saya seperti itu Bapak Ibu. Selanjutnya nanti mungkin dilengkapi oleh teman-teman dari tim pembelajaran tatap muka terbatas di SMA Kartika.
Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu orang tua wali siswa yang hadir pada saat ini dan terus konsen dalam hal mengawal siswa untuk terus melaksanakan kegiatan pembelajaran di masa pandemi ini. Terima kasih, sehat-sehat selalu Bapak Ibu. Salam hormat dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan sambutannya, yaitu pembukaan evaluasi PTM oleh Wakil Kurikulum SMA Kartika 81 kepada Ibu. Suaranya nggak ada ini, suaranya. Suaranya nggak ada. Ada kok Bu, jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya udah. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Nuna. Saya langsung saja, suara saya terdengar ya Bapak Ibu? Terdengar, Bu. Iya, Bu, tapi kecil. Agak kecil Bu suaranya. Jelas Bu. Iya. Terdengar kok jelas suaranya Bu. Tapi agak kecil, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama-tama yang saya hormati Bapak Kepala SMA Kartika 81, Bapak Anwar Huda MPD, Bapak Ibu Wakil Kepala SMA Kartika 81, Bapak Ibu Wali kelas 10, kelas 11, dan kelas 12, juga Bapak Ibu orang tua siswa kelas 10, 11, dan 12, tanpa mengurangi rasa hormat yang tidak saya sebutkan. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada siang hari ini kita dapat berkumpul secara virtual untuk melaporkan evaluasi pembelajaran tatap muka selama Suaranya nggak kedengaran. Terdengarkah suara saya? Terdengar, Bu. Kurang keras, Bu. Kurang keras suaranya. Kecil Bu suaranya. Yang saya share terlihat Bapak Ibu? Terlihat. Dengar, Bu, dengar. Baik, terima kasih. Iya Bu terlihat. Evaluasi PTM dan PJJ SMA Kartika 81 Kamis 28 Oktober 2021. Pertama-tama kami laporkan hasil monitoring PTMT yang sudah dilakukan di SMA Kartika 81. Sudah ada 3 kali ya Bapak Ibu seperti yang disampaikan Bapak Kepala Sekolah. Yang pertama dimonitoring oleh Kasidikmen Jakarta Selatan 1 Bapak Sony Juhersoni MSI pada tanggal 1 Oktober 2021 di awal bulan Oktober. Tidak ada temuan yang berarti, tidak ada temuan yang negatif, semuanya bagus menurut Pak Sony. Hanya memberikan sedikit saran untuk melengkapi sarana dan prasarana yang menunjang PTM. Yang kedua, monitoring kedua oleh pengawas pembina Jakarta Selatan 1, Bapak Dr. Manhuri MSI, tanggal 18 Oktober 2021. Sama hasilnya alhamdulillah tidak ada temuan yang negatif, hanya memberikan saran tambahan untuk penggunaan model dan media pembelajaran yang lebih variatif. Yang ketiga, baru saja dilakukan monitoring dari petugas Puskesmas Serengseng Sawah dari Bapak Aris, tanggal 22 Oktober 2021. Tidak ada temuan yang negatif juga, hanya memberikan saran untuk melengkapi ruang kesiapan PTMT mengenai ruang isolasi. Dan meminta orang tua untuk selalu update data vaksin siswa. Ini hasil temuan monitoring yang dilakukan
oleh Kasidikmen Jakarta Selatan, pengawas pembina, dan petugas puskesmas. Alhamdulillah Bapak Ibu sama Kartika tidak ada temuan yang negatif. Semoga seterusnya semakin lebih baik agar kita bisa mendapat SK PTM 75% atau 100%. Berikut kami laporkan jumlah siswa SMA Kartika secara keseluruhan ada 400 siswa, terdiri dari kelas 10 144, kelas 11 138 siswa, kelas 12 139 siswa. Dari keseluruhan 421 siswa, sudah 374 siswa yang mengikuti PTM selama bulan Oktober ini. Terdiri dari kelas 10 sebanyak 130 orang, 130 siswa, kelas 11 sebanyak 125 siswa, kelas 12 sebanyak 119 siswa. Keseluruhan ada 89% siswa yang melaksanakan PTM. Berikut saya sampaikan standar operasional pembelajaran tatap muka ya Bapak Ibu, mengingatkan kembali yang sudah pernah kami sampaikan sebelumnya. Aturan yang pertama, siswa hadir di sekolah untuk PTMT paling lambat pukul 06.30, mematuhi protokol kesehatan yaitu menggunakan masker, mencuci tangan saat masuk dan keluar sekolah, dan menghindari kerumunan. Selanjutnya, memakai seragam sesuai dengan tata tertib dan tata krama yang berlaku di SMA Kartika. Dan yang berikutnya, siswa PTM wajib hadir sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan, dan siswa yang terjadwal di PTM jika tidak hadir dianggap tidak hadir pada hari itu walaupun siswanya ikut pembelajaran online Bapak Ibu. Jadi seandainya siswanya terjadwal PTM tapi hari itu tidak masuk PTM, tapi dia ikut BDR dari rumah, di absen akan tetap di absen tidak masuk. Tergantung izin awalnya dari orang tua, apakah sakit atau izin atau tanpa keterangan. Oke. Berikut perkembangan data siswa PTM untuk kelas 10 IPA 1 dari jumlah siswa 36 siswa, sudah 35 siswa yang siap PTM. Ini kami bagi menjadi 2 kelompok, maksudnya kan gantian Bapak Ibu ya minggu ini dan minggu depan, yaitu 18 orang dan 17 orang. Kelas 10 IPA 2 dari 36 siswa baru 28 siswa yang siap PTM. Dibagi jadi 2 kelompok, yaitu 13 siswa dan 15 siswa. Kelas 10 IPS 1 dari 36 siswa, ada 33 siswa yang siap PTM. Dibagi 17 dan 16. 10 IPS 2, 36 orang, 34 yang siap PTM dibagi jadi 2, 17 dan 17. 11 IPA 1, 35 orang, yang siap PTM 34, dibagi jadi 2, 17 dan 17. 11 IPA 2, 33, yang siap PTM 32, dibagi jadi 2, 16, 16. 11 IPS 1, 35, yang siap PTM baru 30, jadi dibagi 2, 15, 15. 11 IPS 2, yang siswa jumlah seluruh siswanya 35, tapi yang siap PTM baru 29. Jadi yang kelompok 1 15, kelompok 2 14. 12 IPA 1, jumlah seluruh siswa 36, yang siap PTM baru 31, dibagi jadi 2, jadi 17 dan 14. 12 IPS 2, 36 siswa, yang siap PTM 32, dibagi jadi 2, 16, 16. 12 IPS 1, 32 siswa, yang siap PTM baru 26 siswa, jadi dibagi jadi 2, 12 dan 14. 12 IPS 2, 35 siswa, yang siap PTM baru 30 siswa, yang kelompok 1 dan kelompok 2-nya dibagi jadi 15, 15. Seperti yang sebelumnya sudah disampaikan Bapak Ibu ya, siswa yang siap PTM adalah siswa yang pertama mendapat izin orang tua yang ditandai dengan surat persetujuan orang tua. Yang kedua, siswa telah menyelesaikan 2 kali vaksin COVID-19. Jadi seperti yang Bapak Ibu lihat ini tidak rata, ada yang satu kelas tinggal 1 orang, ada yang masih lumayan banyak, yaitu karena 2 faktor itu ya Bapak Ibu, persetujuan orang tua dan satu lagi vaksin. Sebagian besar karena masalah vaksin yang belum selesai. Mudah-mudahan ini akan terus kami update melalui wali kelas dan guru BK.
Jadi selanjutnya akan terus bertambah. Berikut kami sampaikan siswa-siswa yang wajib PTM. Siswa wajib hadir PTM dan tidak boleh kembali PJJ kecuali ada salah satu anggota keluarga yang sakit dan terindikasi gejala COVID. Yang kedua, jika siswanya sakit dibuktikan dengan surat dokter yang menyatakan sakit. Orang tua yang sudah mengizinkan untuk mengikuti PTM sudah memenuhi vaksin kedua. Data siswa terus berproses. Setelah melakukan evaluasi akan terus bertambah seperti yang tadi saya sudah sampaikan ya. Bagi siswa yang sudah terdaftar PTM harap tetap berkomitmen dan tidak ada istilah kembali ke PJJ. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, siswa yang sudah terjadwal PTM pada hari itu jika tidak hadir PTM maka dia dianggap tidak ikut di absennya dianggap tidak masuk. Oke. Sekolah juga telah menyiapkan sarana dan prasarana PTMT ini. Sarana dan prasarana pendukung sudah disiapkan seperti untuk prokesnya ada wastafel, sabun cuci tangan, hand sanitizer, masker cadangan, desinfektan, tisu, dan lain-lain. Ruang kelas juga sudah disetting dengan sirkulasi udara yang bagus dan mengatur jarak tempat duduk siswa. Sarana belajar juga sudah disiapkan seperti proyektor Infocus dan belajarnya secara blended learning menggunakan Zoom, Google Classroom, dan Google Meeting bersamaan dengan siswa yang ada di rumah. Jadi konsepnya Bapak Ibu, siswa yang datang ke sekolah belajar langsung dengan jadwal yang sama, dengan jadwal yang bersamaan, siswa yang di rumah juga belajar dengan istilahnya blended learning, yang di rumah menggunakan aplikasi Zoom Meeting atau Google Meet. Model pembelajarannya, model pembelajaran blended learning yaitu kombinasi di rumah menggunakan Zoom atau Google Meet secara bersamaan dengan siswa PTMT di sekolah sesuai dengan jadwalnya. Berikut evaluasi dan lanjut PTMT. Hal-hal apa saja yang menjadi evaluasi kami selama PTMT? Yang pertama mengenai surat izin PTM. Ternyata masih ada siswa yang belum mengumpulkan surat pernyataan persetujuan orang tua, harap segera mengumpulkan saat jadwal PTM-nya. Jadi Bapak Ibu waktu awal masih ingat mungkin kami mintakan persetujuan melalui online lewat Google Form yang ditandatangan secara online. Ternyata itu saja tidak cukup. Kami membutuhkan surat yang tertulis ditandatangan orang tua di atas materai. Kami minta siswanya membawa pada saat jadwal PTM-nya. Tetapi masih ada saja siswa yang lupa atau tertinggal. Biasanya wali kelas akan meminta siswa untuk difoto sama orang tuanya dikirim melalui wali kelas. Tapi itu pun tetap harus dibawa pada jadwal yang berikutnya. Yang kedua, masalah yang kedua, evaluasi yang kedua yaitu siswa tidak hadir atau terlambat dan masalah kerapihan. Siswa terjadwal PTM tidak hadir PTM, itu mulai ada siswa yang terjadwal PTM tidak hadir PTM dengan alasan yang pertama kemungkinan besar alasannya sakit Bapak Ibu. Jadi kalau sakit biasanya kami pasti mintakan surat dokternya. Yang kedua alasannya izin dengan keperluan keluarga dan lain-lain, dan ada juga ternyata Bapak Ibu siswa yang beralasan, Bu, saya kesiangan, saya nggak ikut PTM ya Pak, Bu, saya dari rumah aja. Nah, yang seperti itu yang tidak boleh karena harusnya sudah komit waktu menyetujui untuk PTM dan sudah vaksin harusnya sesuai dengan aturan. Yang ketiga mengenai kerjasama. Hasil dari monitoring puskesmas tadi seperti yang sudah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, sekolah akan bekerja sama dengan puskesmas akan melakukan swab PCR kepada siswa dan guru yang dilakukan secara acak. Nanti mungkin dari bagian kesiswaan akan lebih menjelaskan karena harus ada surat izin dari orang tua untuk siswa dilakukan PCR. Yang keempat mengenai timestamp. Jadi Bapak Ibu siswa yang hadir PTM langsung jam pulang langsung kami arahkan untuk pulang, dan pada saat tiba di rumah siswa harus melaporkan keberadaannya dengan mengirim foto timestamp ke wali kelas.
Terus yang selanjutnya mengenai kendaraan. Bapak Ibu, sekolah juga diwajibkan untuk mendata kendaraan siswa. Jadi mungkin sudah sampai ke Bapak Ibu linknya. Siswa diminta untuk mengisi data kendaraannya, apakah menggunakan kendaraan umum, kendaraan pribadi, diantar orang tua, atau diantar keluarga, atau dengan ojek online. Oke, selanjutnya ini Bapak Ibu mengenai pergeseran jadwal PTM di bulan November. Kalau biasanya di selama 1 bulan ini jadwal PTM-nya itu hari Senin kelas 10, hari Rabu kelas 11, hari Jumat kelas 12. Dan untuk sementara ini masih Senin, Rabu, Jumat Bapak Ibu, Selasa, Kamisnya kita belum PTM, tapi jadwalnya digeser Bapak Ibu, gantian supaya anak-anak bisa ketemu sama gurunya yang lain, mata pelajaran yang lain. Mulai bulan November, mulai tanggal 1 November ini, tanggal 1 November hari Senin akan untuk kelas 12, hari Rabu untuk kelas 10, hari Jumat untuk kelas 11. Selama 1 minggu, minggu depannya begitu juga, hari Senin kelas 12, hari Rabu kelas 10, hari Jumat kelas 12. Setelah 2 minggu diganti lagi Bapak Ibu, digeser lagi, hari Seninnya jadi kelas 11, hari Rabunya jadi kelas 12, hari Jumatnya jadi kelas 10. Selama 2 minggu. Jadi kenapa selama 2 minggu? Agar satu kelas itu sudah selesai. Kan kelasnya dibagi jadi 2. Minggu ini dan minggu depan, nanti minggu depannya lagi dia bergeser hari. Ini yang jadwal di bulan November. Mungkin Bapak Ibu juga sudah terima melalui wali kelas ya, sudah di-share. Oke, berikut dokumentasi kami laporkan dokumentasi PTMT yang sudah berjalan selama 1 bulan ini. Ini dokumentasi yang pertama yaitu kedatangan siswa di depan pintu gerbang utama yang disambut oleh guru dan diberikan arahan seperti parkir motornya di mana, cuci tangan terlebih dahulu, kemudian memasuki gerbang meja piket dan menuju kelas. Ini jadi putra-putri Bapak Ibu datang pasti ada yang menyambut, diarahkan yang bawa kendaraan diarahkan parkirnya di mana dan cuci tangan di depan. Selanjutnya memasuki meja piket, memasuki gerbang piket, akan ada guru piket yang mengecek suhu, terus mengumpulkan surat izin orang tua, dan mengarahkan untuk masuk ke dalam kelas. Berikut kegiatan di dalam kelas ya Bapak Ibu. Ini untuk kegiatan tadarus dan kegiatan PTM-nya, kegiatan belajarnya. Seperti yang Bapak Ibu lihat, jadi siswa-siswinya duduknya berjarak, belajarnya di kelas, terus yang di rumah ikut belajar juga bareng sama gurunya menggunakan aplikasi Zoom atau Google Meet. Yang ini selanjutnya kegiatan setelah selesai pelaksanaan. Siswa akan keluar dari kelas, diminta untuk mencuci tangan dulu, lalu keluar sesuai dengan arah yang sudah ditentukan. Lalu setelah keluar, siswa menuju pintu keluar. Di pintu keluar juga ada guru yang bertugas. Ada guru BK yang biasanya mengecek kerapihan yang selama beberapa lama ini tidak pernah dicek ya Bapak Ibu, kerapihan seragam, terutama untuk yang laki-laki kerapihan rambut akan dicatat dan diberi tindakan. Ini contoh untuk yang laporan setelah siswanya tiba di rumah. Siswa harus mengirim laporan foto ke wali kelas dengan aplikasi timestamp seperti ini contohnya. Berikut ini adalah dokumentasi untuk monitoring yang tadi sudah saya laporkan ya Bapak Ibu. Yang pertama ada Pak Sony, Kasih Jakarta Selatan di awal bulan Oktober, terus di pertengahan bulan Oktober ada Pak Manhuri, Dr. Manhuri dari pengawas. Yang terakhir ini ada petugas dari Puskesmas. Demikian, terima kasih pemaparan dari saya. Mungkin nanti lebih lengkapnya akan disampaikan, kalau jika ada yang kekurangan akan disampaikan oleh yang lain. Saya ucapkan terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Allahu Akbar. Mama Kayla lahirnya sama kayak Mama Kenzi 1981. Baik, terima kasih Mbak. Senye. Evaluasi selama PTMT di sekolah. Untuk acara selanjutnya yaitu tanya jawab. Baik Ibu Bapak, para tamu undangan, jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai hasil evaluasi PTMT, saya akan membuka sesi tanya jawab. Untuk sesi pertama, saya memberikan kesempatan untuk 3 pertanyaan. Apakah Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada. Mungkin sambil menunggu Bu Nuna, ada penambahan mungkin dari siswaan atau mungkin dari tim PTMT berkenaan dengan informasi-informasi detail pelaksanaan di lapangan. Baik, terima kasih Bapak. Ibu Bapak, jika masih ada yang belum menanya, ada Memrisha, kami persilakan. Ya, baik Bu Nuna, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Kartika 81, para rekan-rekan guru dan juga Bapak Ibu wali siswa atau murid mulai dari jenjang kelas 10, 11, dan 12 yang bergabung pada hari ini. Kami menilai bahwa Bapak dan Ibu begitu perhatiannya terhadap kegiatan PTM di sekolah kita ini. Saya hanya ingin menambahkan atau memperdetailkan tentang hal berkenaan dengan aturan yang berlaku di SMA Kartika ketika PTM berlangsung. Tadi sudah dijelaskan oleh Ibu bidang kurikulum, yaitu tentang adanya data-data yang harus diupdate terus-menerus. Nah, ini bukan hanya karena permintaan dari sekolah, tetapi kebutuhan dan memang permintaan kelengkapan syarat dari suku dinas juga puskesmas yang bekerja sama dalam kegiatan PTM ini. Kemudian Bapak dan Ibu, antara lain data-data itu selain dari vaksin, ya, kemudian tadi sudah disampaikan juga ada data kendaraan yang digunakan oleh siswa kami ini ketika sampai dan kemudian kembali ke rumah itu harus didata. Apakah digunakan kendaraan pribadi atau orang tua, atau menggunakan ojol, atau hanya sekedar diantar dan dijemput. Nah, ini ada tambahan lagi. Untuk hal ini kami dari pihak sekolah mengharapkan partisipasi dan wajib. Dari Bapak dan Ibu agar data ini bisa dilaksanakan dan bisa segera kami laporkan sebagai kelengkapan dari PTM kita yang akan menuju ke 75% sampai dengan 100%. Kemudian Bapak dan Ibu, untuk kegiatan PCR juga
harus pula dilengkapi dengan syarat, yaitu surat kesediaan atau pernyataan orang tua siswa, ya, jika siswa atau anak putra-putrinya itu akan di-swab. Nah, untuk itu, karena kami harus melaporkan kesediaan ini, terakhir adalah hari Jumat besok, maka kami memohon kepada Bapak dan Ibu untuk segera mengisi data melalui Google Form yang sudah disampaikan oleh para walas kepada Bapak dan Ibu. Nah, kami menunggu sampai dengan besok pernyataan Bapak dan Ibu tersebut, dan ini menunjang kegiatan itu dilakukan untuk kesehatan di SMA Kartika 81. Bukan hanya siswa kami saja, tetapi seluruh pegawai dan juga guru akan di-swab dari pihak puskesmas. Nah, kemudian yang ketiga, yaitu kami memohon dan menghimbau kepada Bapak dan Ibu sebagai orang tua bahwa ada juga yang harus kita tambahkan, itu permintaan juga dari suku dinas, yaitu apabila siswa sudah yang PTM ya Bapak dan Ibu, sudah sampai di rumah, segera mengirimkan foto timestamp putra dan putri Bapak tersebut. Kemudian dikirimkan ke WA para wali kelasnya, sehingga didata dan dipastikan bahwa putra-putri Bapak dan Ibu sudah selamat berada di rumah. Nah, itu yang harus kami lakukan dan yang harus kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Kalau kita menilainya kok seribet ini ya, tetapi itu yang harus kami laksanakan Bapak dan Ibu, bukan karena kemauan kami, tetapi untuk kebersamaan dan persyaratan menuju ke 75 sampai 100% kegiatan PTM ini. Dan terakhir, saya ingatkan juga, saya mohon bantuan Bapak dan Ibu karena PTM kita ini juga berkaitan dengan terlaksananya ketertiban baik di dalam dan di luar. Mohon kita sama-sama menjaga siswa kita atau anak-anak kita, ya, baik itu di dalam perjalanan ke sekolah maupun ketika sampai di rumah. Bahkan dari informasi atau rakor kemarin bahwa orang tua harus memang melaksanakan atau mengadakan komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan pihak orang tua untuk kegiatan ini, sehingga sekolah kita atau anak-anak kita terhindar dari masalah kriminal dan sebagainya. Nah, ini juga kami harus menyampaikan secara detail kepada Bapak dan Ibu. Yang terakhir, kegiatan ini tentunya tidak lepas dari tertib yang berlaku. Mohon Bapak dan Ibu, tadi Bapak sudah melihat bahwa kami meriksa kerapian dan sebagainya untuk kedisiplinan siswa dan kesiapan mental siswa. Maka untuk ketertiban persyaratan kerapian siswa mohon didukung untuk pelaksanaan tersebut setiap harinya, dan mohon komunikasi yang terbaik dari Bapak dan Ibu. Kemudian ada tambahan penjelasan dari puskesmas, apabila Bapak dan Ibu, jika di keluarga Bapak dan Ibu atau siswanya kurang sehat di rumah, maka kemudian harus segera memberitahu kepada pihak sekolah dan kemudian menyatakan sakit, namun harus disertakan dengan surat keterangan dari dokter atau puskesmas. Ini adalah untuk pencegahan, preventing, yaitu terjadinya penyebaran COVID tersebut, yang mungkin bisa saja anak kita itu apakah benar-benar karena sakitnya, tidak karena virus tersebut,
sehingga tidak memaparkan orang lain. Mohon maaf, ini jangan sensitif Bapak dan Ibu. Kami juga pendidik harus seperti itu melaksanakan. Jika kami ternyata flu, begitu kami dilarang untuk ke sekolah sampai flu-nya sembuh, dan bahkan kami juga harus swab kemudian baru diizinkan ke sekolah. Jadi Bapak dan Ibu mohon kerjasamanya, jangan merasa baper atau mungkin kenapa sih kok seribet ini, tapi itulah yang harus kita lakukan demi untuk anak-anak kita juga, kesehatan Bapak dan Ibu di rumah dan kerjasama kita. Itu yang dapat saya sampaikan secara detail, menambahkan informasi-informasi yang sudah disampaikan oleh pihak kurikulum tadi. Demikian Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Baik, terima kasih banyak Memrisha yang sudah memberikan pemaparannya. Untuk Ibu Bapak, para tamu undangan, jika ada hal yang ingin ditanyakan mengenai kegiatan selama PTM, boleh. Saya buka sesi tanya jawabnya. Mama Akmal, Bu. Baik, Ibu. Ibu, saya mau menanyakan tentang masalah rencana mau diadakannya swab PCR. PCR itu berbayar atau tidak, Bu? Baik, Ibu. Terima kasih banyak untuk orang tuanya Akmal yang sudah menanyakan perihal swab ya, Bu ya. Ada lagi yang Assalamualaikum. Baik, Ibu. Saya mamanya Rehan, MIPA 2. Saya mau tanya, anak saya nggak PTM, tapi karena belum punya itu sertifikat vaksin, tapi dia sudah vaksin kedua, belum muncul di Lindungi gitu. Peduli Lindungi. Gimana itu? Baik, Ibu, mohon diulangi pertanyaannya, suaranya tidak begitu jelas. Saya Mama Rehan, MIPA 2. Saya mau bertanya, anak saya sudah vaksin kedua, tapi dia belum muncul di Peduli Lindungi yang sertifikat vaksinnya gitu. Gimana ya? Baik, Ibu. Ya. Untuk ketiga, ada yang ingin ditanyakan lagi, Ibu Bapak? Mustika dari Sakila, Bu. Baik, Ibu. Orang tuanya siapa, Ibu? Ibu Mustika dari Ananda Sakila, Lela Ramadanti. Ananda Sakila. Oke. Terima kasih banyak sebelumnya kepada kepala sekolah, kepala yayasan, dan para guru yang telah berkenan membimbing anak-anak kami. Semoga diberikan kesehatan ya. Terima kasih banyak. Dan terima kasih PTM bisa berjalan, mudah-mudahan diberikan kelancaran. Cuman saya mau tanya dengan titik yang tadi diarahkan oleh Puskesmas. Jika seandainya penemuan ada yang ter-COVID lah istilahnya. Karena ini berjalanlah PTM berjalan seminggu, ternyata ada anak murid yang sakit. Nah, apakah di hari pertama sakit itu langsung harus swab atau antigen dalam surat tersebut, atau hanya surat dokter saja? Itu yang pertama. Terus yang kedua, jikalau memang terindikasi COVID, adakah SOP yang terjadi di sekolah? Anak-anak itu dirumahkan terlebih dahulu, sekolah diadakan penyemprotan, atau tetap berjalan PTM tersebut? Oke, karena misalnya kalau kami di instansi-instansi perkantoran, jikalau ada salah satu yang terpapar atau mohon maaf ada yang terkena gitu, biasanya sekolah kantor itu akan diistirahatkan dulu untuk terjadinya SOP penyemprotan sehingga steril, sekolah rapi, steril, anak yang kena mungkin istirahat isoman selama 14 hari, dan ada yang terpapar itu berusaha untuk mencari sehat atau tidaknya. Kadang-kadang mohon maaf Pak, Bapak, Ibu, COVID ini ada yang OTG, ada yang benar-benar terjadi suatu tanda-tanda ya. Jadi itu yang masih kita PR kalau bagi kita, di mana PR ini
riskan untuk murid banyak, begitu Bapak Ibu. Jadi saya minta arahannya, apakah ada SOP dari Puskesmas? Apa yang tadi bilang, anak misalnya si A tidak masuk hari ini, apakah langsung dapat surat dokter dengan hasil antigen minimal ya? Kalau PCR kayaknya agak memberatkan kalau untuk orang tua murid ya. Karena kita semua tahu biaya PCR itu nggak gampang, dan antigen pun itu mungkin ada persyaratannya kalau di Puskesmas. Jadi Puskesmas itu pun ada prosedurnya berapa hari berapa hari panas baru dia akan mendapatkan pelayanan antigen. Jadi nggak seponyong-ponyong dalam hari pertama mereka langsung mendapatkan antigen. Itu yang melalui Puskesmas. Tapi kalau melalui pribadi kan kita nggak sama rata ya, kapasitas kemampuan orang tua itu ada yang mampu atau ada yang tidak. Jadi itu kalau saya ngerasa agak PR kalau untuk yang kesehatan seperti ini. Itu aja Pak Yayasan, kepala sekolah dan para guru. Terima kasih. Mohon maaf jika saya ada kata-kata yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu untuk pertanyaannya. Baik, di sini ada 3 pertanyaan. Pertama, pertanyaannya yaitu tadi ada perihal mengenai swab dari Puskesmas. Yang ditanyakan adalah ketika swab atau PCR berbayar atau tidak ketika anak-anak melakukan swab atau PCR-nya. Yang kedua, jika ada anak yang sudah melaksanakan vaksin 1 dan vaksin 2, namun vaksin 2 sertifikatnya belum keluar, apakah anak tersebut diperbolehkan untuk ikut PTM atau tidak? Pertanyaan ketiga, jika ada anak yang terpapar setelah melaksanakan PTMT, apakah langsung laporan? Sedangkan kalau misalkan anak tersebut sakit, ada tes COVID atau sebagainya dari pihak puskesmas ataupun rumah sakit, otomatis harus menunggu hasilnya. Jika misalkan ada SOP dari puskesmasnya, apakah harus segera dilaporkan kepada pihak guru untuk melakukan tindak lanjut? Terus, jika ada anak yang terkena atau terpapar COVID, meskipun 1 orang, apakah sekolah akan diistirahatkan terlebih dahulu atau disterilkan? Mungkin itu pertanyaan dari orang tua. Ibu, Bapak, atau Bapak Kepala Sekolah, adakah yang mau menjawab dari pertanyaan orang tua murid? Baik, saya akan menjawab. Baik, Memrisha. Nanti akan dilengkapi oleh Bu Asmaya. Saya menjawab pertanyaan pertama dan yang kedua. Siap. Baik, silakan dan Memrisha. Ibu. Untuk pemeriksaan swab PCR ini dari pihak puskesmas menyatakan tidak berbayar, jadi gratis. Itu Bapak dan Ibu. Cuma persyaratannya akan dilakukan apabila siswa itu memiliki surat pernyataan perizinan orang tua untuk di swab PCR. Gitu Bapak dan Ibu. Makanya kami membutuhkan sekali surat pernyataan itu dari Bapak dan Ibu. Itu yang pertama Bapak dan Ibu ya. Nah kemudian yang kedua, tadi apa Bu Nuna? Yang kedua, jika anak sudah melaksanakan vaksin 1, vaksin 2, namun di vaksin 2 anak tersebut sertifikatnya belum keluar. Apakah boleh mengikuti PTM di sekolah? Baik. Nah, Bapak dan Ibu dari Peduli Lindungi itu memang masih banyak terkendala untuk sertifikatnya muncul. Nah, maka dari kami ketika kita suntik vaksin itu pasti ada buku atau kartunya. Maka kartu itu saja yang dijadikan sebagai garansi atau bukti bahwa anak kami itu atau siswa kami itu sudah melaksanakan atau sudah tervaksin gitu Bapak dan Ibu. Itu pertanyaan yang kedua. Nah, mungkin pertanyaan yang ketiga akan lebih detail dipaparkan atau dijawab oleh Bu Asmaya. Baik, terima kasih banyak Memrisha yang sudah
menjawab pertanyaan dari orang tua. Untuk selanjutnya ada Bu Asmaya yang akan memaparkan pertanyaan di poin ketiga. Kepada Bu Asmaya, saya persilahkan. Baik, terima kasih Bu Nuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang Bapak Kepala Sekolah, kemudian guru dan karyawan SMA Kartika, dan yang terhormat Bapak Ibu wali murid kelas 10, kelas 11, dan kelas 12. Baik, saya akan menambahkan yang tadi sudah dijawab sama Memrisa. Untuk swab PCR, saya ulangi lagi tadi, tidak berbayar dan siswanya tidak semuanya, jadi hanya sekitar 80% di random ya. Jadi jangan sampai nanti ada yang menyampaikan katanya mau di swab PCR, tetapi kok anak saya tidak. Karena seperti yang disampaikan sama Pak Aris kemarin dari monitoring Puskesmas, diadakan PCR untuk guru dan pendik itu semuanya, tetapi kalau untuk siswa hanya 80% saja dari jumlah siswa yang hadir PTM. Begitu Ibu. Kemudian untuk izin mendapatkan izin PTM atau didata untuk mengikuti PTMT itu memang wajib menyertakan sertifikat sampai dengan vaksin yang kedua atau seperti yang disampaikan tadi sama Memrisa. Ya. Kemudian yang ketiga pertanyaan, apakah jika sakit terpapar harus ada surat hari pertama, apakah jika sakit hari pertama harus ada surat dokter atau harus ada hasil swab? Mungkin kalau untuk pertama anak tidak masuk PTM karena sakit, itu cukup dengan izin orang tua, surat orang tua. Kemudian jika hari kedua juga belum ada, belum juga bisa sembuh, itu harus dengan surat dokter. Kemudian kan kita juga sudah tahu ya semuanya ciri-ciri yang terpapar COVID setelah 3 atau 4 hari juga enggak ada perubahan atau menunjukkan ciri-ciri terpapar COVID, ya mungkin itu memang harus dengan swab. Itu Ibu. Kemudian untuk penanganan jika terjadi atau salah satu siswa lagi PTM menunjukkan tanda-tanda terpapar COVID. Nah, penanganannya untuk di sekolah kita kan ada UKS, yang pertama ada tim PTMT ya, kemudian ada Satgas COVID juga. Kemudian untuk sarananya kita selain dari UKS juga ada ruang isolasi. Nah, jadi si anak yang sakit kita arahkan ke ruang isolasi dengan penanganan dari tim Satgas, dan kita menghubungi dari orang tua siswa yang sakit tadi sampai orang tuanya menjemput dan sampai orang tuanya menjemput ke sekolah, gitu Ibu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Bu Asmaya. Tadi ada poin juga pertanyaannya, apakah kalau jika ada siswa yang memang benar terpapar COVID di sekolah, apakah sekolah tersebut diistirahatkan terlebih dahulu atau disterilkan, atau bagaimana tindakan sekolah? Iya, baik. Kalau awal informasi yang disampaikan sama Pak Sony itu bisa
2 minggu dinonaktifkan, tetapi kalau untuk sekarang katanya hanya 3 kali PTMT, dinonaktifkannya hanya 3 kali PTMT. Berarti kalau seminggu 3 kali berarti hanya 1 minggu aja. Dengan kita disterilkan sekolah, diadakan penyemprotan, kemudian betul-betul guru, pendik, siswa juga tidak ada ke sekolah. Sekolah dibersihkan dan disterilkan dengan tentunya disemprot sama disinfektan. Begitu Ibu. Terima kasih. Terima kasih Bu Asmaya yang sudah memberikan jawabannya. Untuk selanjutnya saya buka sesi tanya. Ya, terima kasih banyak atas jawabannya Bu Asmawi. Karena tindakan untuk sterilisasi itu merupakan tindakan juga untuk mengadaptasi anak-anak yang terpapar atau ada tanda-tanda terkena atau tidak. Jadi tempo waktu yang diberikan untuk sterilisasi juga merupakan tempo waktu kepada para murid. Begitu. Terima kasih banyak atas kebijakannya. Iya. Gak usah sebutin Bang. Jangan sebutin harga. Baik Ibu, bagaimana tadi Ibu? Sudah jelas Bu? Sudah jelas. Suara saya jelas? Oke. Iya sudah. Bagaimana Ibu? Terima kasih untuk Bu Asmawi. Karena dengan tempo kita sterilisasi itu merupakan tempo waktu juga memberikan untuk kita melihat anak-anak murid kita yang terindikasi, yang terpapar atau tidak dengan kawan yang tadi. Begitu Ibu, Bapak. Paham maksud saya ya? Mohon maaf. Tadi jika ada siswa yang terkena paparan COVID, bagaimana siswa yang ada satu kelasnya begitu Ibu ya? Iya betul. Jadi kan begini, Tindakannya. seandainya benar terjadi ada ya sebenarnya, seandainya ada terjadi satu murid yang terpapar, terkena. Nah sekolah kan spontanitas ada relaksasi ya, relaksasi di mana tidak sekolah ya kan yang tadi Bu Asmawi bilang akan diadakan penyemprotan atau sterilisasi di sekolah tersebut. Nah anak kan spontan tidak masuk di sekolah ya kan. Nah, di mana masa-masa tidak masuk sekolah itu juga merupakan jangka waktu untuk para murid, teman-teman lainnya untuk mengetahui mereka sehat atau tidak begitu. Ya, terima kasih banyak. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mungkin ada Memrisya atau Bu Asmaya. Tadi ada penambahan pertanyaan pertanyaan juga dari orang tua murid. Bagaimana jika ada anak yang terkena atau terpapar COVID misalkan, lalu anak tersebut diistirahatkan dan kita ingin mengetahui teman-teman yang ada di kelasnya otomatis berinteraksi secara tidak langsung ya Ibu ya. Bagaimana tindakan selanjutnya? Apakah sama? Kita juga mengecek ke puskesmas, mengetahui teman-teman yang berinteraksi dengan orang yang terkena COVID tersebut apakah sehat atau tidak ya, begitu ya Bu ya? Ya. Silakan Bu Asmaya. Ya, baik. Begini Ibu ya, yang terpapar pastinya harus dengan dipastikannya dengan hasil swab, dan siswa yang ada kontak dengan temannya yang positif juga itu harus dilakukan swab. Kita arahkan ke puskesmas dan itu tidak ada bayar. Jadi swab kita arahkan untuk siswa-siswa yang kontak dengan siswa yang terpapar itu untuk melakukan cek swab ke puskesmas dengan rujukan dari sekolah kita dan tidak ada bayar. Itu Ibu. Baik, terima kasih banyak Bu Asmaya. Untuk sesi kedua, saya membuka 3 pertanyaan. Apakah ada yang ingin ditanyakan kembali, Ibu Bapak? Halo Bu. Halo. Baik. Halo. Baik, Ibu Bapak. Ya, perkenalkan saya Sanan, orang tua dari Malvina. Baik, Bisa dengar suara saya?
Halo. Iya, terdengar Bapak. Oke, baik. Yang ingin saya tanyakan, prosedur terhadap PTMT ini sebelum siswa masuk, apakah ada semacam health declaration? Misalnya ada form isian yang harus dipastikan sampai ke sekolah sebelum berangkat, suhu badan dan lain-lain yang ditanyakan. Kemudian bagaimana prosedur misalnya orang-orang juga yang baru anak-anak yang mungkin ikut orang tuanya keluar kota misalnya gitu ya. Adakah prosedur-prosedur itu sehingga dalam salah satu menurut saya salah satu filter untuk bisa mencegah penularan, salah satunya sebelum PTMT dilakukan maka harus adanya health declaration yang dilakukan oleh siswa yang misalnya hari ini siapa saja yang PTMT, maka anak-anak itu yang melakukan health declaration. Seperti itu, Bu, mohon pencerahannya. Terima kasih. Baik, Bapak, terima kasih. Ada lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf Bu, mau tanya, kalau yang masalah antar jemput, di link itu kan kalau ngisinya dijemput orang tua, tiba-tiba orang tuanya ada acara, boleh nggak kalau misalnya pakai ojek online? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penanya lagi. Assalamualaikum Bu. Baik. Bu. Baik. Iya, saya orang tua Zaidan 10 MIPA 2. Saya mau menanyakan yang masalah sampai rumah tadi harus foto timestamp lagi ya Bu ya. Seumpamanya kelupaan anaknya atau di rumah kan karena nggak ada orang, saya ngajar atau gimana. Nah terus anaknya kelupaan cukup PA gurunya atau foto tanpa timestamp gitu bisa nggak Bu ya? Misalnya Bagaimana Ibu? Kelupaan untuk foto karena anaknya kelupaan untuk foto timestamp saat sampai rumah. Cukup lapor via WA atau foto tanpa timestamp gitu bisa apa enggak ya Bu ya? Oke. Baik, Ibu atas pertanyaannya. Di sini ada penambahan 3 penanya lagi dari orang tua. Pertama, apakah ketika anak melaksanakan PTMT, adakah prosedur dari prokes? Contohnya dari tadi katanya ada nggak cek suhu tubuh, terus ada juga cuci tangan dan sebagainya. Terus bagaimana jika ada orang tua yang keluar kota katanya? Terus maaf Bapak bisa diulangi tadi Bapak Sanan pertanyaannya, soalnya tadi terputus di sini. Ada orang tua yang keluar kota. Bukan hanya pengecekan suhu ya Bu, tapi deklarasi kesehatan bahwa si anak ini menyatakan siap untuk pergi ke sekolah, kan namanya deklarasi baiknya sebelum berangkat ke sekolah ya kan? Iya. Nah, adakah prosedur itu? Misalnya udah sekolah ya. Ada catatan nggak? Sekolah mempersiapkan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah ke bagaimana kita mencegah COVID sehingga setiap anak sebelum berangkat PTMK sudah melakukan health declaration atau deklarasi kesehatan bahwa saya memang dalam kondisi sehat, siap untuk mengikuti belajar mengajar di sekolah. Gitu ya Bu? Ada nggak prosedur itu? Oke, baik seperti itu. Deklarasi sehat ya Pak ya selama anak dari rumah sampai sekolah. Oke, baik. Terus untuk pertanyaan kedua yaitu apakah jika ada orang tua yang tidak anaknya saat anaknya mengikuti PTMT, bisakah anak tersebut naik Gojek atau naik angkutan umum? Terus untuk pertanyaan ketiga, di sini kan ada anak-anak setelah melaksanakan PTMT, anak-anak harus lapor yaitu menggunakan timestamp, yaitu foto ke wali kelasnya, laporan bahwa anak tersebut sudah datang sampai rumah. Bagaimana jika anaknya lupa tidak memberi kabar dengan bukti foto timestamp tersebut? Apakah bisa langsung izin saja ke walasnya tanpa foto? Mungkin Ibu Bapak bisa menjawab pertanyaan dari orang tua. Ada Bapak Kepala Sekolah ataupun Memrisya, Bu Ratna atau Bu Asmaya. Halo?
Ya, Mr. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sanan atas pertanyaannya. Berkenaan dengan self declaration, saya pikir untuk Kartika sesuai dengan arahan dari Dinas Pendidikan juga, kami sudah melakukan itu dikoordinatorin oleh BK, dalam hal ini Bu Fau ya. Jadi mungkin untuk lebih jelasnya Bu Fau bisa menyampaikan hal-hal berkenaan dengan Google Form yang dimana di sana ada beberapa pertanyaan yang intinya isian itu wajib diisi oleh siswa, yang di belakangnya itu intinya persetujuan bahwasanya orang tua mengizinkan siswanya hadir di sekolah, yang bentuknya kalau nggak salah ada komorbid atau bawaan gitu, penyakit bawaan. Monggo silakan Bu Fauzia untuk menjelaskan lebih detail berkenaan dengan kesiapan siswa sebelum hadir di sekolah pada awal PTMT. Ada Bu Fauzia? Ya, baik. Terima kasih Bapak atas kesempatannya berkaitan dengan deklarasi kesehatan tadi ya. Memang untuk sebelum siswa hadir dan sebagai peserta PTMT, sebelumnya sekolah telah menyiapkan Google Form berkaitan dengan kesiapan orang tua, begitu juga dengan siswa yang memang kami data apakah di keluarga ataupun siswa itu sendiri memiliki penyakit bawaan atau komorbid. Nah, dari situ, dari data-data tersebut yang akan kami cek gitu dengan kesiapan siswanya gitu, dengan ketuntasan vaksin, kemudian ada penyakit bawaan atau tidak, itu bentuk dari deklarasi kesehatan yang memang terdata dari yang telah diisi Bapak Ibu orang tua. Mungkin itu seperti itu dari saya Bapak Ibu berkaitan dengan pertanyaannya. Baik, terima kasih banyak untuk Bu Fauzia dan Bapak Kepala Sekolah yang sudah menjawab pertanyaan dari orang tua. Di sini ada pertanyaan selanjutnya. Nuna, saya tambahkan sedikit ya. Siap. Silakan Bu Ratna. Ya, baik, untuk mempertegas pertanyaan dari Pak Sanan tadi ya. Pak, untuk pernyataan sehat ya tadi, declaration health, kami lakukan di awal sebelum PTM dibuka, Bapak. Jadi pertanyaan-pertanyaan punya penyakit bawaan atau tidak, pernah terpapar COVID atau tidak, sudah vaksin atau belum, itu baru hanya satu kali ya, Bu Fauzia, baru hanya satu kali di awal itu, sekaligus untuk mendata siswa siap atau tidak siap, sekaligus persetujuan orang tua. Tapi untuk yang harian, yang tadi Pak Sanan maksud mungkin yang harian setiap hari siswa sebelum datang harus mengisi itu belum kami lakukan. Jujur saja itu belum kami lakukan. Tapi untuk prokes siswa hadir harus cek suhu dan segala macam itu sudah dilakukan. Terus sekalian menjawab ya tadi, seandainya siswanya pas sampai sekolah ternyata sakit ya, siswanya akan dimasukkan di ruang tunggu, namanya ruang isolasi. Nanti dari pihak keluarga akan diminta menjemput atau dari pihak puskesmas yang akan menjemput gitu. Sama satu lagi, siswa itu melalui wali kelas setiap harinya selalu dikomunikasikan jika ada yang sakit, siswa memang tidak diharapkan hadir di sekolah gitu. Jadi biasanya siswa kalau sakit biasanya komunikasinya lewat wali kelas, tidak ada hadir di sekolah. Tapi terima kasih masukannya Bapak, mungkin nanti jadi salah satu pertimbangan untuk kami tim di sekolah gitu. Itu aja dari kami, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Ratna yang sudah memberikan jawaban. Untuk pertanyaan selanjutnya itu ada orang tua yang menanyakan, Bu, Pak, apakah jika ada orang tua, ada acara keluarga atau acara selanjutnya yang tidak bisa menjemput anaknya, apakah anak tersebut diperbolehkan untuk naik kendaraan umum seperti angkot ataupun ojol atau ojek online?
Oke, baik, Bu Nona. Untuk pertanyaan kalau di link diantar, kemudian orang tua ada halangan sehingga tidak bisa jemput, apakah bisa pulang dengan menggunakan ojol? Kalau untuk itu SOP-nya sih tidak boleh, harus sesuai dengan pengisian pada saat di link ya. Tetapi kan kita fleksibel aja, yang penting pada saat setelah sampai di rumah itu kan ada kewajiban siswa juga untuk mengirimkan timestamp tadi. Jadi itulah pentingnya mengirimkan foto setelah mengirimkan foto timestamp setelah sampai ke sekolah. Jadi pihak sekolah yakin bahwa siswa itu sudah sampai ke rumah dengan selamat. Itu mungkin Ibu. Kemudian yang berikutnya ya, setelah PTMT bagaimana jika anaknya lupa tidak mengirim timestamp? Situ kita sudah ada kesepakatan bahwa wajib setiap siswa yang PTMT hari itu setelah sampai ke rumah mengirim foto timestamp ke wali kelasnya. Jadi tidak ada alasan lagi, biar untuk kelancaran, kesehatan, dan keselamatan PTMT kita ini tolong Bapak Ibu dibiasakan dan terus diingatkan anak-anaknya. Mungkin itu saja, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmaya. Baik, terima kasih banyak Bu Asmaya yang sudah memberikan jawaban. Untuk selanjutnya saya buka sesi ketiga. Untuk sesi ketiga ini hanya 2 penanya saja. Apakah Ibu Bapak ada yang ingin ditanyakan kembali? Selamat siang, Bu. Apakah suara saya terdengar? Ya, saya Wali dari IHSKL Putra Lubis mau bertanya, jika misalnya PTM ini sudah berlangsung untuk ke depan, saya mau tanya kalau untuk tes atau PCR kembali, itu ke depannya akan ada secara berkala atau hanya untuk sampel random di awal PTM ini saja? Karena kan sampai saat ini pemerintah belum mencabut level PPKM ya, maksudnya yang artinya ini masih di masa pandemi gitu. Nah, untuk kedepannya seperti apa Bu ya? Apa hanya ini untuk evaluasi dulu yang PCR pertama atau ke depan akan ada tes berkala gitu untuk siswanya? Untuk keamanan semuanya sih sebenarnya ya, karena kan seperti yang kita ketahui COVID ini kan sangat rentan ya gitu untuk menularkan. Itu sih, terima kasih Bapak Ibu. Baik Ibu, terima kasih. Untuk penanya kedua. Penanya kedua, adakah yang ingin ditanyakan kembali, Ibu Bapak? Oke, baik. Tidak ada yang bertanya. Saya langsung ke pertanyaan selanjutnya, itu ada orang tua yang bertanya, jika melakukan tes PCR, apakah PCR itu akan dilakukan secara berkala atau hanya pengambilan sampel saja di awal untuk sekolah Kartika terutama ya Bu ya. Mungkin ada Memrisha atau Bu Asmaya. Apakah jika adakannya PCR di sekolah, tes PCR itu akan dilakukan secara berkala atau tidak ke depannya, atau hanya untuk pengambilan sampel saja di awal? Oke, baik Bu Nona. Untuk PCR kita hanya mengikuti kemarin informasi dari monitoring Puskesmas dengan Pak Aris ya. Adapun nanti akan berlanjut atau tidak, kita menunggu informasi berikutnya.
Dan itu pun kemarin atau tadi sudah saya sampaikan tidak semuanya, kalau untuk siswa hanya 80% ya. Kemudian begitu juga dengan timestamp ya. Timestamp kita berlakukan kepada siswa pada saat setelah sampai ke rumah setelah mengikuti PTMT, dengan harapan nanti kita PTMT-nya sampai 100%, 75% atau 100% sampai mudah-mudahan virus COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita tidak perlu lagi mungkin untuk timestamp setiap setelah pulang sekolah. Jadi kita juga ini mengikuti instruksi dari dinas sekarang ini. Jadi selama PTMT yang sekarang diberlakukan PTMT-nya 50%, begitu juga untuk mungkin sampai PTMT 75% juga kita masih dianjurkan untuk siswa setelah pulang PTMT sampai rumah mengirimkan timestamp, tapi entah untuk berikutnya. Jadi kita juga menunggu instruksi dari dinas. Itu Bapak, Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Asmaya. Baik Ibu Bapak, saya rasa tidak ada yang menanyakan soal evaluasi PTMT ini. Saya akan melangsungkan yaitu simpulan dari hasil pemaparan pertama yang dijelaskan oleh wakil kurikulum, yaitu tentang evaluasi yang didapatkan selama PTM dan pertanyaan-pertanyaan dari orang tua yang sudah dijawab oleh ibu bapak bahkan tadi oleh kepala sekolah. Di sini saya simpulkan, pertama, siswa Putri, dinyatakan maaf, boleh saya nambah satu, Putri, maaf sekali. Siap Ibu. Mohon maaf ya, saya jadi baru keinget ini kan tadi sudah dibacakan ya, per kelas itu berapa murid, per kelas berapa murid, ya mohon maaf ya Putri, saya putus. Saya mau tanya untuk operasional di saat istirahat, apakah anak murid keluar dari kelas yang nantinya akan jajan berkerumun atau ada metode peraturan tersendiri? Baik, kan, terima kasih Bu. Sekarang di kelas ya Bu ya, misalnya di kelas itu hanya dibagi 15 orang atau 16 orang atau itu. Tapi kalau di saat istirahat ujung-ujungnya berkerumun atau mereka bubar dari kelas masing-masing, yang saya khawatirkan ya intinya tidak ada jaga jarak seperti itu. Terima kasih Bu, terima maaf ya saya memutus pembicaraan tadi. Terima kasih. Iya, sama-sama Ibu. Baik, apakah mau langsung dijawab oleh Bu Asmaya atau siapa? Tadi pertanyaannya ketika operasional saat istirahat, apakah ada peraturan anak ketika istirahat 15 orang dulu mungkin ke kantin untuk membeli minum seperti itu, atau mungkin saat istirahat ada yang di kelas untuk makan juga, mungkin bagaimana untuk peraturan atau instruksinya dari sekolah agar tidak terjadinya kerumunan ya Bu ya, begitu ya Bu ya, bagaimana tindakan sekolah atau menangani. Baik Bu Nona, saya yang akan mencoba menjelaskannya. Bapak dan Ibu semuanya, bahwa di aturan untuk saat istirahat tidak diizinkan siswa keluar dari kelas ataupun melakukan kegiatan makan dan minum, sehingga siswa harus berada di dalam kelas. Itu untuk SOP-nya. Tetapi Bapak dan Ibu, selama siswa itu ada di sekolah, ya apakah tahan untuk tidak minum dan sebagainya. Sehingga kami menganjurkan lewat wali kelas adalah jika siswa tersebut ke sekolah membawa minuman, kami izinkan, tetapi nanti untuk pelaksanaan dia minum, maka kami sudah mengarahkan untuk segera membersihkan lagi tempat minumnya, kemudian waktunya, dan yang pasti mereka tidak diizinkan untuk berkerumun atau kemudian keluar dari kelas. Dan apabila contohnya
siswa itu kemudian ingin ke kamar mandi atau ke toilet, itu juga Satgas kami yaitu terdiri dari 2 piket, kemudian 4 orang wali kelas yang siap untuk memantau dan mengarahkan siswa, dan itu biasanya juga menunggu seperti antrian Bapak dan Ibu. Jadi mungkin hanya 2-3 orang, kemudian kita lihat sampai di tempat tersebut, kemudian kita lihat tidak ada berkerumunan sampai kemudian kembali ke kelas. Nah, kalaupun kemudian siswa yang kami anjurkan, kalau seandainya ada memang yang menyampaikan, masa kami lapar Bu, gimana gitu, maka kami menganjurkan silahkan membawa makanan yang bisa mengganjal perut lah, seperti biskuit, tetapi tidak roti ya Ibu ya, biskuit seperti itu dan minum, sehingga anak itu juga tidak terlalu kelaparan sampai dengan jam 12 harus pulang ke rumah. Nah, Bapak dan Ibu, seperti itu yang kami sampaikan kepada siswa. Yang pasti kami tidak diizinkan untuk keluar kelas dan melakukan segala kegiatan berkerumun di luar kelas. Mudah-mudahan penjelasan kami dapat diterima dan diperjelas dari keterangan-keterangan sebelumnya. Demikian Bapak dan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mem Risha yang sudah memaparkan jawaban dari orang tua yang bertanya. Melihat waktu dan tidak ada lagi yang ingin bertanya dari para tamu undangan yaitu orang tua, mungkin saya langsung menarik kesimpulan dari tadi yang sudah dilakukan. Pertama, pemaparan dari wakil kurikulum, terus ada tanya jawab juga dari orang tua murid, dan jawaban-jawaban dari ibu bapak, bahkan tadi ada bapak kepala sekolah juga yang memaparkan penjelasan jawaban dari orang tua. Yang pertama, kesimpulannya, siswa dinyatakan atau diperbolehkan ikut PTM ke sekolah, yaitu yang mempunyai syarat sudah vaksin 1 dan 2. Lalu, persetujuan orang tua secara tertulis dan mengisi data dari Joho yang terus kami update. Jadi, anak-anak benar-benar dipantau dengan prokes kesehatannya dan perizinan orang tua. Kedua, pembelajaran blended learning atau dilakukan pembelajaran secara Zoom juga. Anak-anak yang di rumah yang tidak mengikuti PTM, anak-anak tetap mengikuti pembelajaran dengan gurunya dan teman-teman yang melakukan PTM. Terus, surat PTM masih banyak sekali anak-anak yang belum menyerahkan ke sekolah. Siswa yang tidak hadir, namun siswa tersebut terjadwal di PTM itu mengikuti Zoom di rumah, namun absensi tetap dialpakan karena memang anak tersebut sudah dijadwalkan untuk PTM. Jika ada anak yang memang sakit atau izin dengan keperluan lainnya, mohon diberi kabar ke walasnya dengan bukti yang memang kuat bahwa anak tersebut tidak mengikuti PTM. Siswa yang sudah melakukan PTM diharapkan dan diwajibkan melaporkan ke walasnya dengan memotongkan dengan timestamp, yaitu bahwa anak tersebut sudah datang ke rumah. Jadwal terbaru di bulan November untuk anak-anak melakukan PTM itu sudah diperbarui. Jadi jadwal tersebut di rolling, atau anak-anak yang biasanya dapat jadwal hari Senin bisa saja dapat di hari Jumat ataupun hari Rabu. Selama PTM, kami dari tim guru dan tim Satgas benar-benar menyambut anak dari pagi sampai kepulangan, serta mengecek semua prokes kesehatannya selama PTM. Selanjutnya, yaitu anak-anak yang melakukan PTM di sekolah diharapkan mengirimkan atau mendata nomor kendaraan yang sudah dikirimkan ke walas, yaitu linknya. Linknya boleh diisi sesuai dengan pertanyaan yang sudah disediakan, yaitu mengenai tentang pendataan nomor kendaraan.
Selanjutnya, siswa yang PCR dilakukan di sekolah hanya 80% dari jumlah siswa yang seharusnya, dan itu secara gratis. Lalu, tes PCR tersebut kami hanya mengikuti tindakan dari puskesmas. Berapa lama atau harus berapa bulan kami melakukan tes PCR? Kami menunggu instruksi dari puskesmas. Selanjutnya, sekolah jika ada anak yang terkena atau terpapar COVID, maka sekolah akan dinonaktifkan sementara jika benar siswa ada yang terpapar. Dan otomatis siswa yang terkena kontak kami akan mengistirahatkan kembali dan sekolah akan disterilkan. Selanjutnya, saat istirahat saat PTM, sesuai dengan SOP-nya, siswa tidak diperbolehkan untuk istirahat atau ke kantin. Maka dari itu, siswa diharapkan membawa bekalnya masing-masing dari rumah. Entah itu minum ataupun makanan lainnya. Mungkin itu saja yang dapat saya simpulkan. Untuk acara selanjutnya, yaitu doa dan penutup. Doa akan dipimpin oleh Pak Syarifudin. Kepada Pak Syarifudin kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMA Kartika 81, Bapak Anwar Huda MPD. Yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para Dewan Guru. Yang saya hormati Bapak Ibu Wali Murid. Mari sama-sama kita berdoa dengan baca Ummul Quran Suratul Fatihah. Dan bagi Bapak Ibu Muslim, dipersilakan berdoa menurut keyakinannya. Dan bagi kita yang beragama Islam, berdoa dengan diawali dengan membaca Ummul Quran Surat Fatihah dengan niat semua kita semua para Dewan Guru, para orang tua murid dan anak-anak kita semuanya selalu sehat walafiat sehingga dapat melaksanakan kegiatan PTM maupun BDR berjalan dengan lancar. Al-Fatihah ala hadiniya wa ilah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Fatihah wa bisirril Fatihah wa bijahil Fatihah. Iftahna abwabal khair waj'alna wa awladana wa asatizah min ahlil khair. Wa sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Berarti itu di apa? Bukan sekali lagi, mungkin di papannya dari kemarin. FKM turun berapa? Itu nomor 4 kok. Kurang kedengaran. Terima kasih banyak untuk Pak Syarifudin yang sudah memimpin doa. Dengan berakhirnya doa, maka berakhirlah acara siang ini. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih banyak dan selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat selalu semua. Selamat sore Ibu. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu Bapak. Sama-sama Pak. Bapak Ibu. Iya, alhamdulillah. Terima kasih Bapak dan Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tampim, saya belum absen. Mana cara? Ibu diingatkan besok ada pertemuan kegiatan kelas 12. Edarannya kan hari ini Bapak Ibu.
Ya, Bu. Assalamualaikum. Terima kasih. Salam, terima kasih Bu. Izin live ya, Ibu, Bapak. Terima kasih. Baik, sama-sama Ibu. Izin Bapak, saya duluan. Assalamualaikum. Pak Yusuf lagi di mana itu Pak Yusuf?